Halo sahabat belajar pecinta catur dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan video pembahasan catur legendaris. Di video kali ini akan kami sajikan pertarungan catur legendaris antara Grandmaster Paul Morphy melawan Grandmaster Scraffer. Paul Morphy memegang bidak putih dan Scraffer memegang bidak hitam. Pertarungan ini berlangsung di Paris pada tahun 1859. Pertarungan dimenangkan oleh putih atau Grandmaster Paul Morphy dengan serangan yang sangat cantik dan pengorbanan menteri yang sangat indah. Oke, seperti apa pergerakannya? Langsung saja kita saksikan. Pertarungan dibuka oleh Paul Morphy dengan pion E4, dibalas dengan pion E5, kuda F3, dibalas dengan kuda C6. Dilanjutkan gajah C4, pembukaan Italian game, dibalas dengan kuda F6, pion D4, dan dibalas oleh hitam dengan pion makan pion. Dilanjutkan putih di sini melakukan rokade pendek, dibalas oleh hitam dengan kuda kali pion di E4. Kemudian putih menggeser benteng ke E1, memaku kuda. Dilanjutkan pion hitam D5, mengancam gajah. Kemudian dibalas oleh putih dengan gajah makan pion. Yang sebenarnya ini adalah pengorbanan gajah oleh putih. Dan tentu saja selanjutnya menteri hitam pukul gajah. Namun setelah ini ternyata putih sudah memperhitungkan langkahnya dengan sangat cantik, karena di langkah selanjutnya putih kembali membangun serangan dengan kuda ke C3. Di sini kuda mengancam menteri sekaligus mengancam kuda hitam di E4, sedangkan pion D4 apabila pukul kuda tentu saja di sini menteri hitam akan hilang. Maka di langkah selanjutnya menteri hitam bergeser ke H5. Dan di langkah selanjutnya tentu saja kuda makan kuda. Dan posisi ini sangat berbahaya bagi hitam karena posisi putih di sini bisa ada langkah open skak oleh benteng. Maka di langkah selanjutnya hitam mengerahkan gajahnya ke E6. Kemudian kuda putih ke G5, mengancam gajah 2 kali. Kemudian di langkah selanjutnya gajah hitam ke B4, mengancam benteng. Dan ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh hitam, langkah blunder. Kemudian dilanjutkan oleh putih dengan benteng pukul gajah. Dilanjutkan pion kali benteng. Kemudian putih kuda kali pion. Kemudian hitam memundurkan menterinya ke F7. Dilanjutkan kuda putih ke G5, memperkuat penyerangan sekaligus melindungi kuda di E6 dan mengancam menteri. Maka di langkah selanjutnya menteri hitam bergeser ke E7. Dilanjutkan putih kembali membangun penyerangan dengan menteri ke E2. Dan hitam menarik gajahnya ke D6. Di langkah selanjutnya putih kembali melakukan penyerangan dengan kuda kali pion di G7 skak. Kemudian raja hitam bergeser ke D7. Dilanjutkan menteri putih ke G4 skak. Kemudian menteri geser ke D8. Dan di langkah selanjutnya putih kembali menyekak dengan kuda ke F7. Dan ini adalah pengorbanan kuda, karena kuda di F7 tidak ada perlindungan, maka selanjutnya tentu saja menteri hitam pukul kuda. Dan di langkah selanjutnya putih kembali menyerang dengan gajah
yang masih berada di rumahnya ke G5 skak dan ditutup oleh gajah hitam ke E7. Kembali skak oleh putih dengan kuda ke E6. Kemudian raja bergeser ke C8. Kemudian kembali putih melakukan skak dengan kuda ke C5, skak dengan menteri. Dan di posisi ini apabila hitam raja kembali ke D8, tentu ini akan skak mat oleh menteri di D7. Maka di sini raja hitam bergeser ke B8. Dan di langkah selanjutnya putih kembali menyekat, yaitu dengan kuda ke D7, skak, dan tentu saja di sini raja hitam hanya bisa kembali ke C8. Seolah ini seperti langkah berulang, namun ini adalah pergerakan yang sudah sangat diperhitungkan oleh putih dan ini pergerakan yang sangat mematikan. Baik sahabat catur, kira-kira setelah ini langkah putih akan bergerak kemana? Silahkan mungkin bisa diprediksi terlebih dahulu di pause video ini. Temukan langkah untuk putih sehingga hitam sudah pasti selanjutnya akan kalah atau skak mat. Oke, bagaimana sahabat catur? Apakah sudah menemukan langkahnya? Ya, langkah yang dilakukan oleh putih selanjutnya adalah kembali dengan melakukan open skak dengan menteri. Namun di sini open skaknya kuda tidak kembali ke C5 atau ke petak yang lainnya, namun di sini kuda putih ke B6 sahabat catur. Oke, perhatikan jika di sini kuda putih bergerak ke B6, skak dengan menteri, dan kembali apabila raja bergeser ke D8 tentu akan skak mat, sehingga di sini raja hitam kembali ke B8. Dan di langkah selanjutnya, yaitu langkah yang sangat cantik dilakukan oleh putih, yaitu dengan cara mengorbankan menterinya, yaitu skak dengan menteri ke C8. Dan tidak ada lain di sini selain dengan benteng pukul menteri. Dan di langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-24, langkah putih, yaitu langkah kemenangan dengan langkah skak oleh kuda ke D7. Dan ini adalah skak mat. Skak mat yang sangat cantik yang diperlihatkan oleh Paul Morphy dengan penyerangan yang sangat mematikan dan pengorbanan menteri yang sangat indah. Oke sahabat catur, demikianlah untuk pertarungan catur legendaris antara Paul Morphy melawan Scraffer yang dimenangkan oleh Paul Morphy di langkah ke-24. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan catur kita semuanya. Tetap semangat sahabat catur untuk bermain catur. Dan terima kasih kepada sahabat catur yang sudah mendukung channel ini dan sudah memberikan reward super thanks-nya sehingga channel ini semakin berkembang. Untuk sahabat catur yang lain silakan ditunggu untuk reward super thanks-nya sehingga channel ini semakin berkembang dan semakin semangat untuk membuat konten-konten video catur yang selanjutnya. Sekian untuk video pembahasan catur kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.